Bab 1644 Teknik Guansuan. Di dalam pagoda kecil, Sander duduk bersila di tanah, dengan jimat emas terpancar dari tubuhnya. Setiap jimat mewakili hukum dewa. Di waktu ini, dia sudah sepenuhnya menaklukkan hukum-hukum dewa ini dan bisa memakainya dengan terampil. Sesudah menguasai sepenuhnya hukum dewa tersebut, kekuatannya sekali lagi meningkat pesat, terutama jalan ketertibannya, karena dia tidak hanya bisa memakai hukum dewa tersebut saja, tapi juga bisa memadukannya dengan ilmu pedang ketertibannya sendiri. Ketertiban bergabung dengan ketertiban. Hal ini niscaya membuka pintu baru bagi jalan Sander menuju ketertiban. Ini berarti kelak dia bisa memakai cara ini untuk bergabung dengan ketertiban orang lain. Dengan bantuan hukum dewa, hukum Guansuan juga meningkat pesat, dia sendiri pun mengalami peningkatan yang besar. Tentu saja, yang lebih penting bagi Sander adalah keterbatasannya. Gunakan teknik unggul punya orang untuk membatasi tekniknya sendiri, dan di waktu yang sama, gunakan tekniknya untuk membatasi teknik orang lain. Keseimbangan. Ketertiban membatasi ketertiban. Inilah jalan yang akhirnya akan dia tempuh di masa depan, tapi baginya, ini hanyalah permulaan. Karena mempunyai hukum Dewa Meila untuk dipelajari, Sander juga mulai membangun Tao dan hukumnya sendiri di dalam hukum Guansuan, sehingga hukum Guansuan akan mempunyai kehidupan yang luar biasa sehingga bisa mencapai keabadian di masa depan. Akan lebih baik apabila bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengan era baru, tidak menjadi usang, terbelakang, dan ditinggalkan oleh zaman. Dengan kata lain, dia mau membuat hukum Guansuan punyanya menjadi hidup dan langkah pertama adalah membuatnya mencapai tingkat kekuatan pedang tak tertandingi, melampaui tubuh, jiwa, dan bahkan kesadaran. Dengan adanya hukum, dia akan tetap ada. Selama ada satu orang di dunia yang mengikuti hukum Guansuan ini, Sander akan ada selamanya. Tentu saja, dia menyadari kalau ini bukan hal mudah untuk dilakukan, tapi itu tidak masalah, dia sekarang tahu dengan jelas bagaimana menempuh jalan ketertiban. Kali ini, Sander berlatih di pagoda kecil selama hampir 100 tahun. Selama 100 tahun ini, dia tidak hanya menguasai sepenuhnya hukum Dewa Meila dan mempunyai kekuatan untuk memakainya, tapi juga mengintegrasikan hukum Guansuan punyanya dengan Tao dan hukumnya. Sekarang setiap hukum-hukum Guansuan mempunyai ilmu pedang ketertiban dan konsep tatanan tersendiri serta kehendaknya sendiri. Bisa dikatakan kalau hukum Guansuan sekarang ini juga sudah menjadi hidup dan mempunyai kehidupannya sendiri. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia untuk sementara tidak bisa menggabungkan kekuatan pedang tak tertandingi dengan hukum Guansuan, karena kekuatan pedang tak tertandingi sekarang ini terlalu kuat, hukum Guansuan tidak akan bisa menangkis kekuatan pedang tak tertandingi tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Kekuatan pedang tak tertandingi kini begitu kuat sehingga bahkan hukum Guansuan pun tidak bisa menahannya. Kalau tidak, kalau kekuatan pedang tak tertandingi diintegrasikan ke dalam hukum Guansuan, hukum ini akan jadi sangat menakutkan. Walau hukum Guansuan sekarang sudah tidak bisa menangkis kekuatan pedang tak tertandingi, dia tahu kalau selama semakin banyak orang yang mempercayai ketertibannya, cepat atau lambat, hukum Guansuan akan bisa menangkis kekuatan pedang tak tertandingi. Di waktu itu berarti kedua ilmu pedang bisa digabungkan menjadi satu dan mencapai tingkatan baru. Selama 100 tahun ini, dia juga menciptakan sebuah keterampilan pedang, teknik Guansuan. Memakai ketertiban sebagai pedang dan Tao dan hukum sebagai ujungnya. Ini adalah teknik pedang yang sedang berkembang, kekuatannya bergantung pada ketertibannya sendiri. Semakin sempurna tatanannya dan semakin banyak orang yang mempercayainya, maka akan semakin kuat pula teknik pedang tersebut. Tidak ada batasnya. Walau ilmu pedang ini tidak begitu menggemparkan sekarang ini,
Ini sangat berarti bagi Sander karena dia yang menciptakannya. Itu akan mewakilinya dan hanya dia yang punya. Pada hari ini, Sander meninggalkan pagoda kecil itu. Di waktu ini, dia sudah mengalami 100 tahun. Walau penampilannya tidak berubah, ada sedikit perubahan di wajahnya. Sander melihat sekitarnya, saat itu juga dia merasa seperti berada di dunia lain. Karena dalam 100 tahun terakhir ini, dia berlatih setiap hari di pagoda kecil, dia tidak menyadari kalau 100 tahun sudah berlalu. Tidak ada waktu dalam kultivasi. Sander menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu tubuhnya bergetar dan langsung menghilang. Sudah waktunya untuk bertemu beberapa teman lama. Aula Laksadewa Selatan, di dalam kota. Karena perubahan dalam peradaban dewa, dan hilangnya Zoha, penguasa Aula Laksadewa Selatan yang tidak bisa dijelaskan, kota ini sekarang berada dalam kekacauan total. Ketertibannya runtuh. Semua orang dalam bahaya. Di Aula Laksadewa Selatan, karena hilangnya Zoha, orang yang bertanggung jawab sekarang adalah mantan wakil, Linneo. Ada juga dewa utama seperti Jino dan dewa utama Hangmu di kuil tersebut. Di waktu ini, semua orang sangat murung. Mereka tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di negara es. Satu-satunya informasi yang mereka punya adalah kalau Aula Laksadewa Pusat sudah hancur. Mereka menduga kalau ini mungkin ada hubungannya dengan Sander. Tentu saja mereka tidak sepenuhnya yakin. Harus dikatakan kalau mereka tidak berani berpikir seperti itu sama sekali. Yang benar-benar membuat mereka panik adalah hilangnya Zoha, menghilang tanpa kabar. Ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Mereka merasa sangat menderita selama kurun waktu ini. Di waktu ini, Linneo, sang pemimpin, mendadak angkat bicara, memecah keheningan di aula. Pasti sudah terjadi sesuatu di atas sana. Mereka juga mau menyelidiki, tapi Aula Laksadewa Selatan hanyalah kekuatan kecil di seluruh peradaban dewa. Yang paling bisa mereka hubungi adalah 3 Aula Laksadewa di atas. Dan selama kurun waktu ini, ketiga Aula Laksadewa sepertinya sudah menghilang, tidak ada berita sama sekali. Di waktu ini, dewa utama Hangmu mendadak berujar, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Sander. Siapa sebenarnya Sander? Sander. Mendengar nama itu, muka semua dewa utama di aula menjadi serius. Takut. Alasan mereka takut adalah karena orang ini. Sebenarnya mereka sama sekali tidak mau percaya kalau master-master Aula Laksadewa yang terbunuh itu ada kaitannya dengan Sander, karena mereka tahu betul apa artinya bagi mereka kalau masalah ini benar-benar ada kaitannya dengan Sander. Kekuatan di balik Sander cukup untuk menghancurkan Aula Laksadewa Pusat. Seberapa menakutkan itu? Adapun hubungan antara mereka dan Sander. Mereka tahu lebih dari siapapun kalau Sander pasti tidak akan membiarkan Aula Laksadewa Selatan begitu saja. Pasti akan ada perhitungan kelak. Mereka tidak meragukan hal ini. Di waktu ini, Linneo yang berada di depan mendadak berujar dengan sinis, sekuat Eps pun Sander, dia tidak akan lebih kuat dari dewa-dewa akan melindungi kita. Dewa. Semua orang kaget mendengar ini. Inilah yang menjadi penopang rohani keimanan mereka. Kata ini tentu saja langsung memberi mereka rasa aman sekarang ini. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari kalau dewa sudah lama tidak muncul, rasa aman yang baru saja mereka peroleh berangsur-angsur lenyap. Sigo. Di waktu ini, Linneo, wakil yang bertanggung jawab, mendadak berbicara. Semua orang memandang Linneo yang sorot matanya sangat sinis dan menakutkan. Semuanya tidak realistis untuk menggantungkan semua harapan pada dewa. Sampai di sini, tidak peduli apa kehancuran Aula Laksadewa Pusat terkait dengan Sander atau tidak, kita harus melindungi diri kita sendiri. Bagaimana caranya?
Seorang dewa bertanya. Mata Linneo berkilat sinis. Shigo. Shigo. Semua dewa utama di aula tercengang, mereka mengerti apa yang maksud Linneo. Kenapa mereka menahan Shigo? Bukankah agar mereka mempunyai jalan keluar? Shigo dan Xander mempunyai hubungan khusus. Selama Shigo ada di tangan mereka, Xander pasti akan berhati-hati. Di waktu ini, seorang dewa utama mendadak berujar, sepertinya itu tidak cukup. Semua orang memandang kepada orang yang sedang berbicara. Dia memasang muka serius. Satu Shigo saja tidak cukup. Kita harus punya lebih banyak pion. Sejauh yang aku tahu, Xander punya hubungan khusus dengan perempuan bernama Meila. Linneo menggelengkan kepalanya. Perempuan ini mungkin menyadari adanya bahaya dan melarikan diri belum lama ini. Dewa utama itu berujar dengan garang, kalau begitu tahan Rani, Shigo, dan daerah kumuh. Xander dan Meila membuat begitu banyak masalah demi daerah kumuh. Selama orang-orang di daerah kumuh berada di tangan kita, Xander pasti akan berhati-hati. Gino mengernyit. Ini agak tidak pantas. Semua dewa utama memandang Gino, dan Gino pun berujar dengan berat, bagaimanapun, kita adalah pejabat. Kalau kita menahan orang-orang di daerah kumuh untuk mengancam orang lain, perilaku ini tidak hanya akan melanggar hukum dewa, tapi juga akan dibenci oleh semua orang, dan bahkan ditolak oleh dunia, dan kehilangan kepercayaan. Dewa utama itu mendadak mencibir. Gino, sejauh yang aku tahu, ketika Shigo diturunkan jabatannya, kamu pergi mengunjunginya. Tidak hanya itu, kamu juga diam-diam mengirim orang untuk menjaganya beberapa kali. Kenapa? Sekarang sesudah kamu melihat kalau Xander mungkin mempunyai latar belakang yang bagus, kamu mau memanfaatkan koneksi ini. Gino segera membalas, Dewa Utama Lior, walau aku, Gino, adalah pesaing Shigo, aku mengagumi tindakannya. Aku tidak pernah membantunya secara diam-diam, tapi selalu melakukannya secara terang-terangan. Tidak ada yang memalukan tentang hal itu. Mengenai apa yang kamu katakan tentang memanfaatkan koneksi. Ketika Shigo baru saja diturunkan jabatannya, aku sudah membantunya. Sewaktu itu, Xander masih diburu. Bagaimana Karnu bisa bilang aku mencoba memanfaatkan koneksi? Dewa Utama Lior berujar sinis, kalau tidak, kenapa kamu lebih memihak Shigo dan orang-orang miskin itu? Gino memandang Dewa Utama Lior dengan galak. Dewa Utama Lior, jangan lupa kalau kita adalah pejabat dan kita percaya pada dewa. Orang-orang miskin itu juga penganut dewa. Kalau kita menahan mereka untuk mengancam orang luar, perilaku ini tidak hanya akan mengkhianati hukum dewa, tapi juga akan dibenci oleh para penganutnya. Bagaimanapun, dengan perilaku seperti itu, apa bedanya kita dengan para penghujat? Dewa Utama Lior berdin sambil berujar dengan marah, kamu tidak usah asal bicara. Kamu hanya mau menjilat Xander. Itu sama sekali tidak masuk akal. Gino berujar dengan marah, Dewa Utama Lior, coba kamu pikir, kalau Aula Laksa Dewa Pusat benar-benar hancur karena Xander, seberapa mengerikankah kekuatan di belakangnya? Dengan kekuatan menakutkan seperti itu, walau kita menahan daerah kumuh, memangnya bisa mengancamnya. Maaf, daripada memikirkan bagaimana cara mengancamnya, lebih baik mengelola daerah kumuh dengan baik, akui kesalahan kita agar paling tidak bisa diperingan hukuman kita. Dewa Utama Lior tertawa marah. Lihat ini. Seperti yang diduga, kamu jelas sudah memikirkan jalan keluar. Selain itu, kamu mempunyai hubungan dekat dengan Shigo. Ketika Xander kembali nanti, Shigo akan memohon untukmu sehingga kamu akan terlepas dari hukuman. Gino mau membantah, tapi Linneo mendadak berujar, tahan Shigo, Rani, dan semua orang di daerah kumuh. Gino mendadak menoleh untuk melihat Linneo yang wajahnya sinis.
Gino tahu kalau Linneo sudah mengambil keputusan dan tidak ada gunanya berbicara lebih banyak lagi. Dia mengayunkan lengan bajunya sambil berujar, "Aku tidak setuju dengan semua tindakan kalian ini. Lancang sekali kamu." Linneo sangat marah. Dengan niat membunuh di matanya, dia segera menamparkan Gino. Para dewa utama lainnya juga menyerang bersama. Bersambung.